Halo semua, nama saya David dan saya adalah seorang WordPress developer. Di video ini saya akan menjelaskan tentang caranya kita untuk memindahkan website kita dari hosting yang lama ke hosting yang baru. Jadi ke hosting A ke hosting B gitu ya. Beberapa minggu yang lalu istri saya bikin website sendiri ya dan beli hosting dari Dewa Web. Websitenya ini ya, terangweb.xyz. Ya, ini websitenya simpel sekali. Ini hanyalah bisa dibilang sebuah blog aja ya. Tapi karena saya sudah punya hosting sendiri, jadi saya mau pindahin dari Dewa Web, tempat hostingnya istri saya, ke hostingnya saya sendiri. Jadi lebih efisien ya di sini. Selain itu ternyata di Dewa Web nggak ada support untuk WordPress CLI, jadi saya kurang cocok juga sama Dewa Web. Walaupun dia banyak Dewa Web banyak support untuk kegiatan-kegiatan WordPress, tapi ternyata saya coba di waktu saya pakai command line di hostingnya, ternyata nggak support WordPress CLI sayangnya. Jadi kita akan pindahkan dari ini ya, dari Dewa Web ini ke hosting saya sendiri yang sudah saya siapkan di sini ya. Caranya mudah sekali. Pertama kita harus masuk ke si panelnya di hosting yang lama kita. Di sini kalau di Dewa Web itu masuknya lewat di Manage Service terus ke saya agak lupa sih ya. Oh, ini ada ya opsi untuk login ke si panel. Nah, setelah kita masuk ke si panel, kita tinggal download aja semua filenya. Kita masuk ke file manager. Caranya mudah. Filenya di hostingnya kita itu kan biasanya ada di public HTML ya, tergantung dari tiap domain konfigurasi yang kita seperti apa. Tapi biasanya di public HTML. Terus kita pilih aja semua. Select all. Terus kita compress. Jadi kita bikin zip file aja. Jadi jauh lebih mudah dengan cara seperti ini ya. Kita zip, dan di bawah ini kan ada pilihannya. Kita ganti namanya jadi terangweb.zip gini ya. Kita kompres filenya. Nah, setelah dikompres kita akan download filenya ya. Filenya sudah ada di sini mestinya. Ini ya, terangweb.zip, kita akan download. Nah, setelah ini mendownload, kita masuk lagi ke si panel, terus kita download database-nya. Kalau database pakainya MySQL ya. Dan caranya kita masuk ke PHP-MyAdmin. Kita masuk ke PHP-MyAdmin yang ada di hosting yang lama kita, terus kita download aja ini ya, database untuk websitenya kita, untuk WordPress yang kita. Kita ekspor formatnya MySQL aja. Dan ini sudah ke download ya, jadi caranya seperti itu aja. Jadi kita tinggal download semua filenya dan kita download database-nya. Setelah ini jadi, kita masuk ke hostingnya yang ini sudah nggak diperlukan ya di Dewa Web. Kita masuk ke hostingnya yang baru kita ya. Ini saya juga pakai si panel di hostingnya saya. Nah, di si panel ini kita bisa masuk ke file manager, terus kita upload tadi filenya kita ya. Ini si panelnya sudah kita tambahkan domainnya di situ ya. Ini sudah pakai domain sendiri dengan domain yang sama. Setelah masuk, kita masuk ke public HTML, terus kita upload aja file yang tadi kita download ya. File zip file yang sudah kita kompres tadi ya. Kita masukkan ke sini. Kita drag and drop aja atau bisa select file. Ini sudah saya drag and drop. Filenya ada 55 megabyte, cukup banyak. Selagi ini upload ya, kita masuk ke si panel lagi dan kita cari
MySQL. Jadi ini mirip kayak install WordPress dari nol ya. Kita masuk ke MySQL Database Wizard. Jadi kita akan bikin database di sini. Kita kasih database namanya WP gitu ya. Biar lebih gampang aja. Kita bikin juga usernya, WP juga. Dan untuk passwordnya, kita generate password aja deh ya. Kita kasih password seperti ini. Terus kita create usernya yang sama. Ini nggak harus semuanya sih, tapi di sini kita kasih semua capabilities untuk user tersebut sehingga user tersebut bisa memanage semua data yang ada di database yang kita buat. Nah, ini sudah jadi ya, database-nya sudah kita buat di sini, sehingga sudah siap semua. Kita lihat apakah sudah ke-upload semua ya, belum ternyata. Sebentar lagi akan ke-upload semua. Nah, selagi ini ngupload ya, karena kita akan bikin domainnya ini masih terarah ke domainnya ke hostingnya lama. Jadi di domainnya ini kita masuk ke dashboardnya lagi di Dewa Web. Kalau ini pakai Dewa Web ya, tapi kalau misalnya kita beli domain di tempat lain, loginnya juga di tempat masing-masing ya. Ini kita konfigurasi name servernya sehingga bisa mengarahkan name server ini ke name server yang baru. Ini name server yang lama ya. Di sini kita ganti name servernya. Ini masih pakai yang default Dewa Web karena ini hostingnya dulu pakai di Dewa Web juga. Sekarang kita ganti ke name servernya custom. Ini menggunakan name servernya saya sendiri ya. Di hosting saya yang lainnya. Jadi cuman seperti ini aja, kita ubah name servernya. Nah, ini perubahan berhasil ya. Jadi ini sudah menggunakan name server yang baru. Dan ini prosesnya biasanya beberapa jam ya, sampai benar-benar bisa terarah ke name server yang baru. Dan ini sudah ke-upload semua ya, setelah kita lihat ya. Kita refresh. Ini terang web, kita tinggal ekstrak aja. Yang tadi kan kita pakai opsi kompres ya untuk menjadikan banyak file menjadi file zip. Di sini dari file zipnya kita mau ekstrak lagi. Kita nggak perlu pakai aplikasi apa-apa. Kalau pakai cPanel kita langsung aja pilih ekstrak di sini. Lalu filenya akan diekstrak. Ya, ini sudah semua filenya sudah masuk ke sini ya. Nah, kalau kita lihat ini filenya sudah komplit ya masuk ke sini. Terus filenya yang tadi, yang terang web, yang file zip-nya, kita hapus saja, karena sudah nggak diperlukan ya. Confirm. Menu-menuin server nanti. Jadi, biar nggak menu-menuin server, kita masukin ke sini. Yang diperlukan lagi itu adalah mengupdate WP config-nya kita, sehingga database-nya itu sudah benar gitu. Ini kan tadi kita sudah bikin database-nya ya. Tinggal tadi kan database-nya belum diimpor. Caranya ngimpornya database dengan menggunakan php-admin juga di hostingnya kita yang baru. Jadi kita buka php-admin di hosting yang baru. Kan tadi kita download ya dari yang hosting yang lama. Nah, di hosting yang baru ini kan tadi kita bikin database terang web underscore wp. Terus kita import saja database yang tadi kita sudah ekspor dari hostingan yang lama. Caranya mudah. Upload aja di sini. Oh.
Nah, ini sudah diupload ya, tinggal di drag and drop aja, sudah langsung terpindahkan di sini ya, sudah masuk semua database-nya. Tinggal kita update aja WP config-nya kita, sehingga connect dengan database yang kita buat tadi barusan. WP config, kita edit. Nah, ini kan masih pakai database yang lama di sini ya, konfigurasinya. Ini database name-nya, database user, database password masih pakai yang lama. Jadi kita update aja dengan database yang baru. Tadi database-nya apa tadi namanya? Terang web underscore WP ya. Seperti ini. Dan di sini passwordnya ya, kita ganti dengan password yang baru. Terus kita simpan. Nah, setelah kita simpan, sudah selesai sebenarnya ini semua. Kita tinggal tutup semua, terus kita masuk ke terang webnya ini. Kita refresh aja websitenya apakah sudah masuk ke hosting yang baru atau belum. Kalau ini pastinya sih belum ya. Terus caranya gimana kita taunya ini sudah pindah ke hosting yang baru atau belum? Biasanya saya tinggal bikin aja di hosting yang baru ya, di public HTML, kita bikin satu file aja teks untuk memastikan aja. Kita bikin file misalnya hello.txt gitu ya, di public HTML. Create new file, jangan hello deh ya, halo gitu, jadi bahasa Indonesia. Terus kita edit filenya, terus kita kasih teks di sini sudah pindah ke hostingnya baru. Kita simpan. Nah, kalau kita kunjungin alamat websitenya halo.txt, kalau kita cek, nah, masih kelihatan not found ya. Nah, kita tinggal tunggu aja sampai name servernya yang sudah kita set tadi benar-benar terarah ke hosting yang baru. One eternity later. Ya, ini sudah sekitar 10 menit atau 15 menit ya dari tadi ya, sebelum kita pindah. Kita coba lagi di sini. Terang web.xyz/halo.txt. Dan sudah resolve ya, jadi ini ada tulisannya sudah pindah ke hosting yang baru, berarti kita cek websitenya apakah semua berjalan dengan baik. Ya, ini SSL-nya belum resolve ya, karena di hosting yang baru belum ke setup SSL-nya, karena ya masih barusan terkoneksi dengan name servernya juga. Caranya mudah, kita tinggal masuk aja ke cPanel. Terus kita cari tentang SSL atau HTTPS ya, dan kita cari di ini ya, SSL status. Di sini akan kita bisa lihat domain-domainnya apa yang bisa kita aktifkan SSL-nya. Seperti kita lihat ini ya, ketika ini menjalankan auto SSL, dia error ya jadinya. Caranya mudah sekali, kita tinggal klik aja semua domainnya yang ada di kita, terus kita jalankan auto SSL-nya sekarang. Oke, kita tunggu aja di sini. One eternity later. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Setelah kita cek halamannya, sekarang sudah bisa ya websitenya. Ketika kita lihat masih 404 ya di sini ya, masih error semua. Nah, ini kita benar-benar harus cek semuanya. Jadi caranya kita login dulu ke WP admin. Dan kita refresh permalingnya dengan cara mengunjungi setting permaling. Jadi ada setting, terus masuk ke permaling. Jadi ini untuk nge-flush rewrite rule atau sistem halaman yang ada di WordPress. Dengan hanya mengunjungi halaman ini aja, kita nggak perlu save sih. Ini sudah permaling sudah di flush. Jadi kalau kita kunjungin lagi websitenya,
terus kita kunjungin halaman-halaman yang ada, nah sekarang sudah bisa diakses semuanya ya. Selain itu yang perlu kita cek itu adalah kontak ini ya, kontak form atau email. Apakah email bisa jalan atau tidak di website ini ya. Selain ini ya, kita coba aja. Lalu ini hanya tes. Terus kita kirimkan saja. Kita bisa pakai kontak form, kita juga bisa menggunakan fitur yang ada di WordPress yaitu untuk reset password dan lain sebagainya. Ini untuk memastikan bahwa email bisa terkirim dari servernya kita yang baru. Cuman gini aja, terus kita cek apakah emailnya masuk atau tidak. Kalau sudah masuk berarti sudah oke ya. Jadi ya cuman itu aja. Biasanya yang perlu kita cek ya. Untuk setting-setting yang lain juga perlu dicek ya. Oke, ini aja dari saya. Kalau ada yang suka tentang keuangan dan lain sebagainya bisa baca-baca di websitenya istri saya yang baru juga. Oke, terima kasih.